Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Salik dan teman-teman semua yang berbahagia. Di sini saya Anggita Nariswari Fahira, absen 4 dari kelas 10 MIPA 4. Bicara tentang mimpi nih. Tentu setiap manusia tuh punya mimpi ya. Meskipun ada beberapa yang mungkin belum memikirkan, tetapi menurut saya ada satu hal yang pasti. Di mana setiap manusia tentu menginginkan masa depan yang gemilang, hidupnya bahagia gitu kan ya. Mana ada manusia yang ingin masa depannya suram atau sengsara. Tapi menurut saya ada satu yang menjadi kendala, di mana ekspektasi mimpi yang tinggi seringkali terbentuk oleh realitas yang keras. Seperti mungkin mendapat pertentangan dari orang tua, ada yang masalah ekonomi, dan masih banyak lagi deh. Seperti film yang kemarin saya tonton, berjudul Super 30, ini sebuah kisah nyata yang menceritakan seorang matematikawan dari Patna Bihar, India, bernama Anand Kumar, yang berjuang mati-matian untuk menggapai mimpinya. Karena kejeniusannya, sebenarnya si Anand ini udah keterima di Cambridge University. Tetapi seperti yang saya bilang tadi, kebentok dengan realitas yang keras. Ia dirundung tembok kemiskinan. Dan sebenarnya, Menteri Pendidikan itu sudah menjanjikan bantuan kepada Anand Kumar sebagai biaya untuk pergi ke sana. Namun ya namanya manusia, disinilah letak ketidakjujurannya. Sang Menteri Pendidikan memutarbalikkan fakta, menjadi gagu bila ditanya pasal janjinya dulu. Padahal Allah udah jelasin dalam Quran Surah Al-An'am ayat 152. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabatmu dan penuhilah janji Allah. Demikianlah dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. Dan berkata dusta itu juga termasuk perbuatan munafik, sebagaimana termaktub dalam hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim yang menyebutkan bahwasannya tanda orang munafik itu ada 3, dusta dalam perkataan, menyelisihi janji ketika membuat janji, dan khianat terhadap amanah. Ya, tapi bagaimana lagi gitu. Di situ Anand Kumar tetap legowo, ikhlas, berpikir dengan kepala dingin, dan yakin setiap cobaan tuh pasti ada jalannya. Bener aja, dia ketemu sama Lalansing, seorang CEO bimbingan belajar. Kemudian mereka bekerja sama. Anand Kumar pun menjadi salah satu guru favorit di sana karena Anand Kumar itu mengajarkan dengan memadukan antara teori dan juga praktik gitu, sehingga membuat anak didiknya itu semakin enjoy dalam belajar. Dan menariknya di sini adalah sikap Anand Kumar yang tidak membohongi dirinya sendiri. Nah, jadi setelah ia menjadi sukses tadi sebagai seorang guru bimbel, dari lubuk hatinya terdalam, Anand Kumar itu memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya dan memilih mendirikan bimbel sederhana untuk anak-anak kurang mampu secara gratis. Menjadi guru sukarelawan supaya semua anak didiknya itu yang mohon maaf kurang mampu, bahkan istilahnya kehidupannya itu tidak terjamah dunia gitu, supaya mereka itu semua bisa diterima di Institut Teknologi India. Jadi itu universitas paling keren lah gitu. Dan kenapa tadi saya bilang menarik? Karena menurut saya jujur pada diri sendiri itu tidak mudah. Orang-orang seperti Anand Kumar merasa membohongi diri sendiri itu sama saja seperti merusak identitas serta mengurangi harga diri. Bingung gak? Ini saya kutip dari internet sih kalimatnya. Jadi intinya mengikuti kata hati lah. Coba lihat Anand Kumar. Mulanya hidupnya nyaman, jadi seorang guru bimbel gitu ya, dengan bayaran yang lumayan. Tapi memilih mendidik anak-anak kurang mampu, hanya demi mewujudkan mimpi kecilnya sebagai seorang revolusioner. Menegakkan keadilan, menjadikan pendidikan di India itu dapat dijajaki oleh setiap lapisan masyarakat. Dan Allah itu yang lebih tahu ya. Dalam Quran Surah Ali Imran ayat 29, Allah berfirman, "Katakanlah, jika kalian menyembunyikan apa yang ada di dalam dada kalian, atau kalian menampakkannya, maka Allah mengetahui semua itu. Allah mengetahui apa yang ada di langit dan ada yang di bumi. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Artinya, jujur itu